Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Taurus ya, kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Taurus, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Oktober 2025. Sebelum Mari memulai, Taurus, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja mari mulai. Ini dia. Ada energi dari The Emperor, kemudian ada energi dari The Star, kemudian ada energi dari Page of Pentacles Reverse, dan berikutnya ada energi. Oke, baik. Ini sih kayaknya cinta yang model CLBK ini ya, cinta lama belum kelar, gitu ya. Jadi nampaknya ada seseorang di sini tuh yang menginginkan untuk kembali lagi bersama dengan kamu, gitulah. Untuk CLBK kalian ini ya. Ada hubungan yang sudah sekian waktu ini tuh dibiarkan untuk tergantung gitu ya, terkatung-katung, hubungan yang tidak jelas gitu ya, hubungan yang sempat ditinggalkan. Ini tuh kok tiba-tibanya ada dorongan dari dalam diri kalian berdua gitu ya, datang lagi rasa rindu, datang tersadari lagi rasa cinta gitu ya, kembali lagi mau dipertimbangkan relationship ini. Karena sesungguhnya bisa-bisa hubungan kalian ini tuh kalaupun kalian sempat berpisah, tapi perpisahan itu tuh barangkali sebatas karena kondisi dan keadaan saja ya di sana. Karena kalau kalian berdua misalnya dengan pikiran yang jernih, perasaan yang tenang, kalian berdua, kamu dan dia gitu ya Taurus, bisa aja tuh yang kayak menyadari bahwa hubungan kalian tidak seburuk itu kok. Bahkan kalau ditimbang-timbang nih ya, baik buruknya, bisa-bisa masih lebih banyak nih yang baiknya ketimbang yang buruknya gitu lah. Ya, jadi kalau Mari katakan ini tuh nampaknya kalian hubungannya indah. Indah ini gitu. Dan berkemungkinan kalau Mari lihat bisa-bisa kalian berdua memang soulmate. Soulmate gitu loh. Jadi walaupun kemudian di saat ini misal Taurus kamunya sudah menikah dengan orang lain dan dia pun demikian, tapi itu tuh bisa aja kayak pernikahan secara dunia nyata gitu loh, dunia material, dunia nyata gitu loh. Namun kalau hati, sesungguhnya hatinya kamu sudah menikah dengan hatinya dia gitu loh di sana ya. Jadi orang lain bisa aja memiliki status sebagai pacarnya kamu, suaminya kamu, istrinya kamu, dan dia pun seperti itu. Namun itu tuh hanya status duniawi doang gitu ya, di ranah jiwa, di ranah perasaan batin gitu. Kalian berdua ini yang sesungguhnya punya ikatan gitu kalau Mari nampak ya. Apalagi kalau kalian berdua ternyata ya masih sama-sama single ya. Kalau ini masih sama-sama single, besar kemungkinannya kalian berdua akan rujuk gitu. Akan rujuk kembali. Jadi rumah tangga kembali lagi berjalan. Pacaran ya, yang tadinya kalian ini tuh pacaran, bisa-bisa naik ini levelnya nanti ke pernikahan gitu loh. Ya kalau sama-sama kalian berdua saat sekarang ini tuh single sama single ya saat sekarang gitu. Jadi kayak badai kalian sudah lewati dan sekarang kalian dalam masa perjalanan menuju matahari terbit gitu loh, menunggu datangnya pelangi, kemudian awan bersih, langit bersih gitu ya, dan kemudian hadirlah matahari. Wah gitu nih, Mari lihat itu ya. Jadi dua-duanya nih loh ya, bukan karena kayak salah satu. Tadi kan kata Mari jiwa kalian kan terikat soalnya
gitu ya. Jadi begitu datang, aku rindu dia, kata kamu. Dia pun seperti itu, iya aku juga rindu sama Taurus gitu loh. Nah, ketika kesadaran tentang bahwa kamu penting dalam hidupnya dia, dia penting dalam hidupnya kamu, secara otomatis ya nampaknya juga semesta akan turun tangan untuk membantu meng-create ya pertemuan antara kamu dengan dia. Lihat aja. Pertemuannya di sini tuh ya nggak mesti face to face gitu ya. Entah itu tuh dalam pertemuan komunikasi. Contoh, jika sekarang ini tuh ternyata kalian saling blokir-blokiran. Nggak taunya di momen yang hampir berbarengan, kalian berdua buka blokir gitu loh. Kamu buka blokir dia, dia pun buka blokirnya kamu. Padahal nggak ada janjian ini loh ya. Sama gitu loh. Satu gerakan. Atau tiba-tibanya kamu yang kayak kepikiran, makan bakso Tiba-tibanya dia juga, pengen banget ini. Makan bakso, barusan hujan nih, enak nih makan yang pedas-pedas, kuah-kuah hangat gitu ya. Loh, kalian berdua menuju tempat bakso yang sama gitu. Gitu ya. Jalan suntuk. Gitu ya. Ke mall dulu cuci-cuci mata gitu ya. Dia pun begitu ternyata. Suntuk juga ya. Atau pas datang temennya dia, yuk nge-mall yuk gitu. Ayo gitu. Lah tiba-tiba kalian ketemu di mall yang sama gitu, sinkronitas. Itu. Mari lihat ya. Jadi nggak ada siapa colek siapa, nggak ada, keduanya kena colek. Keduanya kena colek. Itu loh ya. Seolah-olah dia kayak pertemuan yang tidak disengaja, koneksi yang tidak disengaja. Itu tadi bahasanya mari sinkronitas terjadi antara kamu dengan dia. Itulah. Kalaupun ada yang duluan, aku inisiatif aja lah, telepon aja lah ini orang, aku kangen berat nih misalnya. Ketika dia nelfon kamu, nggak taunya ya langsung kamu sambut gitu ya. Halo Taurus katanya. Iya, halo sayang. Gimana kabar kamu? Langsung cair ini. Bisa itu, langsung cair. Itu adalah awkward momennya sedikit gitu ya. Tapi setelah itu tuh, nyes, lanjut gas ini. Kalau mari lihat lanjut gas. Karena ini yang memang diharapkan. Ini yang memang ditunggu-tunggu. Ini memang dinanti-nanti. Ini yang memang dimaui. Itu loh. Ya. Mari lihat sih hubungan kalian sih nggak main-main ini ya. Nggak main-main. Walaupun dulu bisa jadi ya, dulu tuh hubungan kalian masih kayak ceritanya malu-malu meong gitu ya. Karena ada beberapa di sini mari lihat hubungannya singkat. Ada beberapa ya kemarin hari itu tuh singkat. Cuman katakan jalan sekian bulan atau mungkin jalan sekian minggu, terus abis dari situ bubar. Entah apa yang membuat bubar kemarin hari ya, bubar. Nggak ada lagi teleponannya, nggak ada lagi chattingannya. Tapi nanti tuh lagi jumpa di mana, entah bagaimana. Pokoknya kalau ini tuh rentang 14 hingga 21, kamu Taurus akan ketemu kembali dengan orang yang sempat menggetarkan hatinya kamu. Orang yang sempat kamu tunggu-tunggu, orang yang sempat kamu nanti-nanti. Hubungan yang sempat gagal, yang terlihat kandas gitu ya, tapi akhirnya dihidupkan kembali gitu. Jarak yang sempat jauh antara kamu dengan dia akhirnya didekatkan gitu ya, mulus ini kalau mari nampak mulus gitu lah, mulus. Mungkin saja bahkan ada beberapa yang udah koneksi kembali ya, nggak usah pun nunggu sampai tanggal 14 Oktober ya. Kemarin itu misalnya dari tanggal 1 Oktober ya udah kembali gitu ya, say hello, udah ketemu ya, seperti skenario yang barusan Mari sampaikan ini gitu ya. Nah di sana ini tuh ya takdir sih, kalian berdua ini tuh bersamanya memang sebab karena takdir. Sebab karena ini tuh karena takdir, bukan karena diri ini
yang mau ya, enggak, tapi malah main ini takdir gitu ya. Nih energinya 1 2 3 4 5 gitu loh ya. Dan ya berkemungkinan besar setelah ini tuh jauh lebih bagus. Yang tadi kata Mari kan, misalnya kemarin kalian sempat berpasangan hanya sekian minggu atau sekian bulan, terus bubar. Setelah ketemu kembali jauh lebih bagus daripada yang kemarin itu. Asalkan ya mengizinkan diri untuk ngejalani sebagaimana apa adanya ya, sembari tentu memberikan semampunya kamu, sebisanya kamu hal-hal positif. Pasti ini tuh akan lebih bagus. Itu makanya Mari kasih gambaran kan, yang tadinya kalian cuma sebatas pacaran doang, berkemungkinan naik ke pernikahan gitu loh. Ya orang kalian soulmate gimana? Soulmate kan memang dia sebagian besar itu tuh, jika soulmate antara laki-laki dan perempuan ya yang terlibat dalam urusan asmara, ya ujung-ujungnya ya nikah gitu loh. Walaupun sempat banyak lika-likunya ya, bisa dikatakan tidak gampang relationship ini gitu, ada tantangannya, tapi karena soulmate, karena memang ditakdirkan untuk bersama, lewat itu tantangan itu tuh tidak terasa lagi. Iya, sekacau apapun kejadian terakhir kali kamu dengan dia sehingga membuat terjadinya perpisahan, tapi bisa lupa itu, lupa itu loh. Lupa apa ya yang kemarin bikin berpisah ya. Bisa-bisa nanti kalau diungkit, kenapa kita berpisah kemarin? Iya sih, kenapa ya? Apa gara-gara kamu ya? Enggak gara-gara kamu. Nah, jadi bisa gitu tuh. Kan kamu yang duluan nggak mau, kamu kan yang duluan marah-marah, kamu kan yang duluan minta cerai misalnya. Ah, masa iya sih, bukannya kamu? Gitu nanti. Karena lupa. Harus dibikin lupa gitu loh. Semesta harus turun tangan bikin kalian lupa. Karena kalau masih ingat apa yang menyebabkan perpisahan, boleh-boleh ingatan itu tuh akan mempengaruhi perjalanan kamu dengan dia di depan sana. Itu ya. Sementara ya ceritanya kalian akan bersama lagi. Jadi yang disangka adalah perpisahan, ternyata itu adalah cuman jeda. Gitu. Disangka sudah di end nih. Gitu ya, udah putus nih skenarionya. Sudah ada sutradaranya atau yang membuat skenarionya udah bikin di end, tamat. Disangka kayak gitu. Nggak taunya to be continue season sekian. Ternyata itu di sini ya, kamu dengan dia. To be continue, berlanjut ke part 2 misalnya. Itu ya. Tapi kan ya kalian nggak tahu, orang kalian pelakonnya kan gitu ya. Ternyata semesta ya atau Tuhan gitu ya. Udah merancangkan sejak dari awal mula. Gitulah ya. Jadi cepet nanti itu tuh lenturnya, cairnya, ketegangan kalian ya. Akhirnya ya kayak dua orang yang seolah-olah tidak pernah berpisah. Gitu lah. Boleh-boleh bahkan ditertawakan. Apain lah dulu kita diem-dieman ya, bisa di situ. Dianggap kok kayaknya apa kejadian yang dulu itu tuh nggak masuk akal gitu loh. Nggak masuk akal. Kemudian akan terjadilah perombakan hidupnya kamu dan akan terjadi perombakan hidupnya dia. Gitu ya. Karena udah sempet kan punya cerita sendiri-sendiri gitu ya. Terombak itu, berganti. Gitu. Berganti dengan pengupayaan sebanyak mungkin, sebisa mungkin terjadi interaksi antara kalian berdua gitu loh. Gitu ya.
Hal-hal kecil aja lah. Biasanya ketemu jam 9 malam sudah ngorok gitu ya. Ini ketemu jam 9 malam saatnya teleponan gitu ya, saatnya cerita gitu ya. Jadi jam 9 tidur molor ke jam 1 malam gitu ya, atau bahkan melean. Melean gitu loh. Biasanya kamu jam 5 sore sudah perjalanan balik ke rumahnya kamu. Nah, setelah ini tuh jam 5 sore perjalanannya GPS kamu tuh mobil bukan menuju ke rumah kamu, tapi GPS-nya menyala untuk menuju ke rumahnya dia, gitu ya. Malam mingguan gabut ya, gabut malam mingguan. Sekarang malam mingguan ya, dari jam 6 sudah siap-siap tuh, udah mandi, sudah bolak-balik sisir rambut gitu ya. Udah berdandan karena jam 7 mau keluar, mau ngedet. Nah, gitu loh ya. Di sana ya. Udah mulai kecentilan lagi gitu loh ya. Nah, kalau ini sudah punya pasangan masing-masing, hati-hati. Hati-hati ketahuan sama pasangan masing-masing. Mari sih nggak pandai lagi bilang ya kalau udah kayak gini keadaannya ya. Mau dibilang kamu alah nggak paham mari, entahlah, nggak ngerti mari, nggak ngerti lah kalau udah punya pasangan masing-masing. Karena pahit juga ya nanti kalau ditarik ke sisi pasangan sah masing-masing kan. Namun ya takdir bagaimana mau dilawan ya, takdir bagaimana mau dilawan gitu loh. Jadi ya pandai-pandai kalian berdua lah gitu. Pandai-pandai lah, bisa-bisaan kalian lah gitu ya. Serahkanlah kembali sama Tuhan, kayak mana ini Tuhan, apa ini maksudnya ini gitu ya. Jangan sempat gara-gara bersamanya kamu lagi dengan ini si yang mantan, ada yang kemudian merasa hancur hidupnya gitu ya. Sebab kalau udah rumah tangga, sudah ada anak-anak pula dalam rumah tangga, ya kesian gitu. Tapi kalau dari dunia spiritualnya sih ini sesuatu hal yang wajar, normal. Karena dalam spiritual kan ya penerimaan, menjalani kan gitu aja. Di sana sih. Jadi bisa lah ini akan menjadi pelajaran besar juga ya bagi pasangan masing-masing. Kalau ternyata sudah ada yang berpasangan saat ini. Karena ini nanti dampaknya kamu dengan dia kembali bersama ini tuh besar. Besar sekali. Itu loh, besar. Pondasi yang sudah kamu pondasi kehidupan yang sudah kamu sempat bangun tanpa dia gitu ya, atau pondasi hidup yang sudah dia bangun ketika tanpa kamu, ya terpaksa pondasi itu tuh hancur gitu loh, hancur di sana ya, harus dirusak jadinya gitu loh ya. Nah di sana itu. Tapi ini akan menjadi kabar bahagia bagi kalian berdua. Bisa semangat hidup ini. Itu ya. Biasanya 4 jam di kantor udah lemes. Udah lemas. Sudah harus minum minuman penambah tenaga gitu ya. Ngebuster mood gitu. Nah, kalau sekarang sudah nanti kamu ketemu sama dia. Itu ya. 4 jam masih seperti baru kerja 1 jam. Nggak ada suntuk-suntuknya. Ketawa, senyum-senyum terus. Seneng hati, gimana kalau seneng hati? Gitu ya, gembira, riang gitu ya. Tenaga juga jadi banyak gitu. Jadi berwarna hidup gitu loh. Dikduksernya itu tuh loh. Ya, memompa adrenalin gitu kan. Gembira, hormon-hormon di tubuh ya, hormon-hormon baik gitu ya, ngebanjirin kamu dan dia gitu loh ya. Jadi ya dunia ini tuh bisa seolah-olah adalah milik kalian berdua gitu ya. Sampai Maria aja sebagai pembaca kalian ini tuh bisa tersingkir. Siapa itu Mariana lo itu, nggak kenal. nggak tahu diri, anak sudah punya, bini telah ada gitu ya, laki itu udah lagi bobok di sebelah, lupa. Di dunia ini hanya kamu di matanya dia, dia di matanya kamu. Seperti itu ya. Oke, baik.
Jadi dalam pembacaan kita kali ini Taurus hadir energi dari Aries, Scorpio, energi Pisces, energi dari Cancer, ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius ada di situ, dan energi dari Sagittarius hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.